Selamat sore, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nadia Rumambi. Saya Miracle Manoy. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dengan judul materi Online Marketplace Analysis Micro Environment. Apa itu marketplace? Marketplace adalah suatu platform di mana memiliki tugas sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi produk secara online. Marketplace atau pasar daring juga menyediakan berbagai fasilitas seperti metode pembayaran, estimasi pengiriman, pemilihan produk sesuai kategori, dan fitur yang lain. Ada dua jenis marketplace. Jenis yang pertama adalah marketplace murni, di mana mempunyai peran penting sebagai fasilitator antara penjual dan pembeli. Di sini penjual bebas untuk melakukan berbagai transaksi produk serta mengelola pembayaran, menampilkan informasi mengenai produk. Yang kedua ada marketplace konsinyasi. Terdapat jenis marketplace konsinyasi yang merupakan jenis pasar daring di mana penjual hanya memiliki akses untuk menitipkan produk saja. Maksudnya adalah dari pihak penjual hanya dapat menyediakan barang serta mengirimkan deskripsi informasi detail dari barang tersebut. Berikutnya adalah microenvironment, merupakan sebuah lingkungan paling dekat dengan perusahaan yang mampu memberikan kemampuan kepada perusahaan untuk melayani pelanggan. Contohnya yang pertama adalah kompetitor atau pesaing. Kompetitor atau pesaing adalah sebuah perusahaan lain yang sama-sama berusaha mendapatkan sebuah keuntungan atau jumlah penjualan yang tinggi, biasanya dengan membedakan harga atau cara mempromosikan produk. Dan yang berikutnya adalah pemasok atau supplier, adalah perusahaan lain yang menjual atau memasukkan barang atau jasa. Dan yang berikutnya adalah pelanggan atau customers, adalah individu atau bisnis yang membeli barang, produk atau jasa melalui transaksi keuangan atau penukaran sesuatu yang bernilai. Dan yang berikutnya adalah perantara atau intermediaries. Dan yang berikutnya adalah shareholders atau pemegang saham. Yang berikutnya adalah karyawan. Dan yang terakhir adalah media atau alat untuk berkomunikasi. Berikutnya adalah situation analysis. Yang pertama kita akan memahami tentang marketplace map, di mana yaitu para tipe customer atau para pesaing yang ada. Dan yang berikutnya yaitu customer analysis online atau untuk mengetahui perilaku dari para konsumen atau kebutuhan apa yang ada pada konsumen. Dan yang berikutnya adalah online competitor benchmarking study, yaitu untuk membandingkan kinerja perusahaan kita dengan kompetitor atau para pesaing yang ada. Dan yang berikut yaitu company capability review, untuk mengetahui kapabilitas organisasi atau perusahaan yang lebih besar atau strategi yang lebih mengutamakan sumber daya perusahaan kita atau kemampuan kita untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dan yang terakhir yaitu digital marketing atau SWOT, menghasilkan sesuatu produk atau jasa yang lebih spesifik dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dari sebuah perusahaan atau para pesaing yang ada. Yang berikutnya ada customer journey atau langkah-langkah yang dilakukan customer mulai dari pencarian produk sampai pembelian dan pembayaran produk. Nah, di customer journey kita akan membahas yang pertama yaitu tentang persona atau identitas, karakteristik atau kebiasaan apa saja dari para pengguna. Yang kedua yaitu timeline, yaitu periode waktu tertentu yang dirancang secara spesifik atau tahapan interaksi dari awal sampai akhir. Kemudian ada emotion atau emosi atau ekspresi yang muncul dari para pengguna sewaktu berinteraksi dengan sebuah produk. Dan yang keempat yaitu touch point atau efektivitas yang menggambarkan seperti apa yang terjadi waktu pengguna mulai mengenali produk
dan sampai menggunakan produk. Dan yang terakhir yaitu channel atau media atau sebuah alat komunikasi yang digunakan untuk yang digunakan dalam interaksi antara pengguna dan produk, baik secara online atau secara offline. Nah, yang terakhir ada multi-channel marketing. Multi-channel marketing adalah kegiatan pemasaran yang menggunakan pendekatan terkoordinasi antara beberapa channel sekaligus. Multi-channel marketing banyak diterapkan oleh perusahaan, terutama di era digital, di mana channel promosi semakin beragam. Ada pertanyaan, mengapa multi-channel marketing itu penting? Nah, dengan multi-channel marketing ini, bisnis dapat menjangkau pelanggan yang lebih luas melalui berbagai saluran promosi. Semakin banyak pelanggan yang terjangkau, semakin banyak produk yang terjual. Oleh karena itu, penting bagi bisnis untuk menerapkan multi-channel marketing sebagai strategi pemasaran mereka. Di sini juga ada beberapa jenis multi-channel marketing, yaitu yang pertama ada website, search engine, email marketing, dan juga ada social media marketing.